Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana ya teknik persuasi yang ekstrim, kayak brainwashing gitu? Kok bisa ada mirip-miripnya sama praktek yang niatnya baik, misalnya terapi? Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam nih, satu bab yang menurut saya menarik banget dari materi Anda, bab 4 dari Brainwashing the Science. Judulnya, Berharap untuk Sembuh. Iya, bab ini memang langsung menyorot satu analogi yang kuat ya. Mungkin agak bikin nggak nyaman juga. Gimana bahasa-bahasa kayak penyembuhan, kebenaran, bahkan kewarasan. Itu bisa dipinjam atau mungkin dibajak gitu ya. Dan dipakai dalam konteks kontrol pikiran yang, ya ampun, ekstrim. Ini bukan cuma soal kata-kata loh, tapi gimana bahasa jadi alat kuasa. Betul sekali. Dan tujuan kita di pembahasan mendalam kali ini yaitu membongkar inti argumennya. Kenapa sih analogi penyembuhan ini kok kayaknya menarik banget buat pihak yang mau mengubah pikiran orang? Terus apa aja tantangan atau kritikannya, baik di konteks politik atau di kesehatan mental sendiri? Dan yang penting buat Anda nih, apa artinya ini buat kita memahami pengaruh dan otoritas di kehidupan sehari-hari? Oke, mari kita mulai bongkar ya. Mungkin paling gampang mulai dari contoh fiksi yang rasanya nyata banget ya. Anda pasti ingat novel 1984, Orwell itu. Oh jelas, O'Brien sama Winston Smith, Ruang 101. Aduh itu momen yang bikin merinding. Nah itu dia. Coba perhatiin deh, bahasa si O'Brien pas nyiksa Winston. Dia nggak bilang, kami mau hancurin kamu. Nggak gitu. Justru dia bilang, kami bawa kamu ke sini buat menyembuhkanmu. Biar kamu waras. Buat partai di sana, tujuannya bukan cuma nyingkirin musuh, tapi mengubah total. Menyembuhkan dari penyakit berpikir beda. Yang bikin kaget tuh ternyata ini ada paralelnya di dunia nyata ya. But ini kan nyebut pengamatan Edward Hunter. Itu jurnalis yang bikin istilah brainwashing populer di barat pasca Perang Korea. Sama psikiater Robert J. Lifton juga yang neliti reformasi pemikiran komunis Tiongkok. Mereka nyatet kalau rezim Tiongkok waktu itu nggak ngelihat prosesnya sebagai paksaan yang brutal gitu. Justru kebalikannya. Kalau dari kacamata mereka nih, ini tuh proses terapeutik. Pengalaman yang katanya mengangkat moral, harmonis. Dasarnya apa? Ya apa yang mereka anggap kebenaran ilmiah atau ideologis mereka. Jadi buat mereka, ini bukan maksa, tapi memulihkan kewarasan, kolektif. Penggunaan model medis ini, wah strategis banget Evelyn. Strategis? Maksudnya gimana tuh? Ya gini, dengan dibingkai sebagai penyembuhan, mereka secara nggak langsung ngeklaim definisi benar dan waras itu ya punya kami. Monopoli gitu. Jadi siapapun yang nggak sejalan sama ideologi partai atau negara, dianggapnya sakit. Bukan cuma beda pendapat. Perbedaan pandangan politik itu diubah jadi kayak kondisi patologis. Sesuatu yang perlu diobati. Ini kan efektif banget buat melucuti argumen lawan. Anda nggak mungkin debat sama orang sakit kan? Anda menyembuhkannya. Fundamental banget ngaburin batasannya. Tapi modal medis ini kan nggak cuma dikritik di konteks politik ekstrim aja ya. Di dunia kesehatan mental sendiri bukannya ada perdebatan keras juga soal ini. Oh, tentu saja. Dan bab ini nyinggung soal gerakan anti-psikiatri. Itu lumayan kenceng di tahun 60-an 70-an. Tokoh-tokoh kayak Michel Foucault, Ardi Leng, Thomas Szasz, wah kritik mereka itu tajam banget ke institusi psikiatri zaman itu. Saya ingat kutipan Foucault yang dikutip di sini, provokatif banget ya. Apa mengejutkan kalau penjara mirip pabrik, sekolah, barak, rumah sakit, yang semuanya mirip penjara? Itu kan pertanyaan retoris yang nunjukin ada mekanisme kontrol yang mirip di mana-mana, termasuk rumah sakit jiwa. Betul. Foucault itu ngelihat gimana institusi, termasuk medis ya, bisa jadi alat kontrol sosial, mendisiplinkan badan dan pikiran biar sesuai norma. Terus ada Ardi Leng. Nah, dia punya pandangan radikal soal skizofrenia. Dia nggak lihat itu murni penyakit dari dalam, tapi sebagai kutipannya, strategi khusus yang diciptakan seseorang untuk hidup dalam situasi yang tidak dapat ditinggali. Wah, jadi menurut lain gila itu bisa jadi respons yang waras terhadap lingkungan atau keluarga yang gila atau menindas gitu. Ini ngebalik asumsi banget ya. Persis. Dan Thomas Szasz lebih jauh lagi malah. Dia bilang penyakit mental itu mitos. Cuma label buat ngontrol perilaku yang nggak disukai masyarakat. Inti kritik mereka semua itu gini,
Diagnosis psikiatri seringkali lebih nunjukin perebutan kuasa antara negara atau institusi sama individu yang dianggap nyimpang. Bukan semata-mata proses penyembuhan yang objektif. Mereka nantang keras tuh batasan kaku, waras versus gila. Mereka juga nyorot praktek-praktek yang kalau kita lihat sekarang ngeri ya. Kayak lobotomi, terapi kejut listrik, atau ngasih obat paksa gitu kan. Ya, kritik mereka juga nyasar ke metode-metode paksaan yang waktu itu cukup lazim. Mereka mempertanyakan, siapa sih yang punya kuasa nentuin normal? Terus, perawatan yang dikasih itu beneran buat kebaikan pasien atau lebih buat jaga ketertiban sosial aja? Jangan-jangan ada agenda lain di balik kedok penyembuhan. Pertanyaan yang relevan banget ya. Tapi terus muncul pertanyaan lagi nih. Kalau kritiknya setajam itu dari dulu, kok profesi kesehatan mental tetap bertahan ya? Malah berkembang pesat dan diterima umum. Gimana ngejelasinnya? Nah, bab ini ngaitinnya ke salah satu prinsip pengaruh sosial yang kuat banget. Mungkin Anda juga udah familiar dari Robert Cialdini, otoritas. Kita itu kan cenderung patuh ya, percaya sama figur otoritas. Apalagi yang kelihatan punya keahlian khusus. Kayak dokter, ilmuwan, ya profesional lah yang punya gelar, sertifikat. Nah, itu dia. Profesional kesehatan mental kan datang dengan seragam keahlian mereka. Udah latihan bertahun-tahun, punya izin dari negara, ada asosiasi profesinya, pakai istilah ilmiah. Kita jadi terkondisikan untuk ngelihat mereka sebagai ahli yang paling tahu soal urusan kejiwaan kita. Status ahli ini ngasih mereka kredibilitas dan pengaruh yang gede banget. Ini jadi ingat eksperimen klasik yang dibahas juga di bab ini. Eksperimen kepatuhan Stanley Milgram. Itu eksperimen yang lumayan bikin gak nyaman ya. Orang biasa kok mau nyakitin orang lain cuma karena disuruh sama sosok berjas putih yang kayak ilmuwan. Eksperimen Milgram itu memang ilustrasi yang, kuat banget soal kekuatan otoritas dalam situasi tertentu. Yang paling bikin kaget dari temuan Milgram itu bukan soal orang bisa jahat, tapi orang biasa, orang kayak kita-kita ini, bisa ngelakuin tindakan yang bertentangan sama nuraninya. Itu semua karena tekanan otoritas yang dianggap sah. Ini bukan cuma soal status ahli, kayak prinsip Cialdini tadi, tapi juga ada tekanan situasi, komitmen di awal buat ikut serta, terus ada rasa nggak enak kalau ngecewain si figur otoritas. Milgram sendiri punya penjelasan teoritisnya kan? Soal dua kondisi mental yang beda itu? Ya, dia ngusulin konsep kondisi otonom sama kondisi agentik. Kalau otonom, kita ngerasa bertindak atas kemauan sendiri. Kita tanggung jawab penuh. Biasanya ya dorongannya kepentingan pribadi. Sementara kalau kondisi agentik? Nah, kalau agentik, kita ngelihat diri kita kayak instrumen aja. Agen yang ngejalanin perintah orang lain dalam sebuah hierarki. Tanggung jawab pribadi itu rasanya kalau pindah ke atas ke si figur otoritas. Kita cuma ngerasa ngejalanin tugas. Milgram bilang, perpindahan ke kondisi agentik inilah yang bikin orang bisa patuh secara ekstrim. Dan menurut Milgram, masyarakat memang sengaja dorong kita buat masuk ke kondisi agentik ini ya? Dia berpendapat gitu. Fungsi masyarakat biar teratur itu memang butuh individu buat bisa nahan egoisme, kondisi otonom, dan mau tunduk pada aturan atau otoritas, masuk kondisi agentik. Kepatuhan ini ditanamin lewat macam-macam institusi. Keluarga, sekolah, agama, media, hukum. Ini kayak lem sosialnya lah, biar ideologi-ideologi lain bisa jalan. Tapi kepatuhan ini nggak mutlak dong ya? Ada batasnya. Oh tentu, Milgram nekenin kalau kita cuma patuh sama otoritas yang kita anggap sah dan relevan di konteks itu. Seorang ilmuwan bisa nyuruh subjek lanjutin eksperimen sains, tapi mungkin nggak bisa nyuruh hal yang sama sekali nggak nyambung. Harus ada semacam pembenaran ideologis yang membungkus perintah itu biar diterima. Nah, kalau di kasus kesehatan mental, pembenarannya ya penyembuhan atau kesejahteraan. Oke, paham. Jadi, dengan pemahaman soal kekuatan otoritas dan kondisi agentik ini, kita balik lagi ke perbandingan awal tadi. Sejauh mana sih kita bisa bandingin praktek kesehatan mental, apalagi yang institusional, sama sistem kontrol totaliter? Apa tuduhan dari gerakan anti psikiatri atau gambaran kayak di film A Clockwork Orange itu adil? Wah, ini perdebatan yang sensitif dan rumit banget. Di satu sisi, ya kayak yang disorot kritikus macam Robin Dawes ya, yang juga dikutip di bab ini, kita nggak bisa tutup mata kalau banyak klaim dan praktik di kesehatan mental, baik dulu maupun sekarang, mungkin bukti ilmiahnya nggak sekuat yang kita kira. Ada potensi nyata buat diagnosis yang bias, perawatan yang nggak efektif, atau malah bahaya, dan penyalahgunaan kekuasaan. Itu ada. Tapi di sisi lainnya gimana? Di sisi lain, penting buat kita lihat niat dan skalanya.
Sistem totaliter politik itu kan tujuannya fundamental, membentuk ulang pikiran seluruh rakyat sesuai satu ideologi negara. Seringkali caranya lewat represi sistematis, perbedaan pendapat dihapus paksa, tujuannya kontrol total. Sementara kalau di kesehatan mental, Meskipun ada masalah struktural, ada bias, ada potensi disalahgunakan, niat utama sebagian besar praktisi, idealnya ya, itu kan membantu individu, meringankan penderitaan, ngatasin kesulitan, fokusnya ke individu, bukan penundukan ideologis massal. Jadi, kalau disamain langsung plek sama rezim totaliter, kayaknya terlalu sederhana ya. Tapi potensi tirani dalam skala kecil, di hubungan terapis pasien, atau di institusi, itu tetap risiko nyata. Perlu diwaspadai. jadi garis batasnya itu bisa tipis banget ya dan abu-abu. Banget. Makanya, kesadaran kritis soal dinamika kekuasaan, etika profesi yang kuat, hak-hak pasien, transparansi dalam praktek kesehatan mental, itu jadi krusial banget. Kritik dari luar dan dari dalam profesi itu sendiri penting, biar penyembuhan nggak malah jadi penundukan terselubung. Oke, baiklah. Coba kita rangkum sedikit ya apa yang udah kita bongkar dari bab 4 ini. Kita udah lihat gimana metafora penyembuhan yang kuat itu bisa dipakai, sengaja atau enggak, buat ngebungkus upaya ngubah pikiran orang. Mulai dari konteks politik ekstrim sampai praktek profesional yang niatnya bantu. Kita juga udah gali lebih dalam gimana konsep otoritas yang digambarin secara dramatis sama eksperimen Milgram itu. Bikin kita cenderung nurut sama arahan figur yang dianggap ahli untuk memperbaiki kita. Perpindahan ke kondisi agentik, di mana kita kayak lepas tanggung jawab, itu punya peran penting di sini. Dan suara-suara kritis dari Foucault, Laing, Sass, dan lainnya itu jadi pengingat terus-menerus ya, buat kita selalu mempertanyakan asumsi di balik diagnosis, potensi penyalahgunaan kuasa, dan siapa sih yang sebenarnya diuntungkan sama definisi normal dan sakit, bahkan kalau niatnya kelihatan baik. Nah, semua ini akhirnya bawa kita ke sebuah refleksi penting buat Anda nih, para pendengar. Coba deh luangkan waktu sejenak buat mikir, dalam hidup Anda sendiri, di mana Anda ngerasain atau ngelihat garis batas antara membantu, mempengaruhi, sama mengendalikan. Itu pertanyaan bagus banget dalam interaksi sehari-hari gitu ya maksudnya. Iya. Coba pikirin interaksi Anda sama dokter yang ngasih saran, guru yang ngebentuk pemahaman Anda, atasan yang ngasih arahan, atau pakar yang Anda ikuti di media sosial, bahkan mungkin dalam hubungan personal Anda. Kapan sih sebuah upaya buat membantu, memperbaiki, atau mengarahkan itu rasanya beneran memberdayakan dan menghargai otonomi Anda? Dan kapan mulai kerasa beda? Kayak melanggar batas, manipulatif, atau kontrol yang sebenarnya nggak Anda mau, meskipun mungkin dibungkus niat baik. Nah, itu dia. Gimana Anda secara pribadi ngenalin perbedaan nuansa itu? Emang nggak selalu gampang sih. Tapi kesadaran akan dinamika ini, gimana bahasa penyembuhan dan figur otoritas bekerja, bisa jadi semacam kompas lah, alat navigasi yang berharga banget di dunia yang terus-menerus nyoba ngebentuk cara kita berpikir. Wah, pemikiran penutup yang relevan banget ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang bab 4, berharap untuk sembuh. Semoga eksplorasi kali ini ngasih Anda perspektif baru ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.